Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Akhlak merupakan garis pemisah dalam Islam. Akhlak juga merupakan ruh dalam Islam. Agama tanpa akhlak bagaikan jasad tanpa nyawa. Akhlak mulia akan menjamin keselamatan manusia dunia dan akhirat. Kekalnya suatu umat karena kokohnya akhlak. Begitu juga runtuhnya suatu umat karena lemahnya akhlak. Seperti apa yang menimpa kaum Lut, Samud, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Nuh, Bani Israel, dan lain sebagainya. Manusia yang mempunyai akhlak mulia akan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan generasi sahabat. Pengaruh nilai positif dan nilai negatif di dalam kehidupan masyarakat selalu muncul berebut tempat mempengaruhi manusia. Karena itulah dalam pergaulan ada yang baik dan buruk. Apabila yang dominan akhlak yang baik, maka akan melahirkan kehidupan yang baik. Tetapi kalau yang dominan akhlak yang buruk, maka akan melahirkan generasi buruk yang akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Inilah pentingnya memberikan lingkungan terbaik bagi generasi muda, anak-anak kita, lingkungan dengan akhlak terbaik. Bukan fasilitas dan harga masuk ratusan juta. Bukan memberikan lingkungan teman-teman kaya raya, tanpa akhlak dan tata krama. Oleh sebab itu, bentengilah generasi muda kita dengan lingkungan yang mencintai Islam, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Rasulullah, dan mengikuti para salafus soleh dengan baik. Karena sesungguhnya aku Muhammad diutus untuk mensolehkan akhlak. Hadits riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki Islam menjadi ajaran yang kekal sebagai penutup ajaran agama sebelumnya. Diperuntukkan bagi seluruh umat manusia secara utuh, lintas batas wilayah, zona waktu, warna kulit, multibangsa, serta suku. Allah menjadikan kekhususan dan keistimewaan yang banyak dalam Islam. Islam adalah agama yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada setiap ruang dan waktu. Karena Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia seutuhnya. Kita ditentukan waktu untuk beribadah, kapan sebaiknya berpuasa, bagaimana bersosial yang baik dengan memuliakan tetangga dan barisan orang miskin di sekitar kita. Juga menuntun dalam adab berkeluarga, membina anak, dan melepaskan sayang kepada suami dan istri. Tidaklah suatu kebaikan melainkan Islam telah menyeru dan menganjurkan kepada pemeluknya untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis serta mempunyai akhlak yang mulia. Sebaliknya, tidak ada keburukan, melainkan Islam telah memperingatkan bahayanya serta memerintahkan pemeluknya untuk menjauhinya. Islam melarang menyentuh khamar. Islam juga yang melarang sistem riba. Dan Islam melarang gerakan radikal menentang pemerintahan sah dan secara nyata dipimpin oleh orang Islam. Sebuah kehidupan manusia akan teratur di bawah naungan aturan ilahi. Rasulullah Muhammad SAW adalah panutan sekaligus contoh terbaik bagi umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kemuliaan akhlak beliau sebagai seorang pemimpin, panglima perang, seorang bapak, suami, dan sebagai manusia biasa. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 21. Seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Anas bin Malik, menceritakan tentang kemuliaan akhlak beliau. Aku pernah melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Demi Allah, beliau sama sekali tidak pernah mengatakan kepadaku, "His,
kalimat yang mengandung hardikan. Tidak pula pernah mengatakan kepadaku karena sesuatu yang aku lakukan, kenapa kamu kerjakan seperti itu? Bukankah seharusnya yang kamu kerjakan seperti ini? Hadis diriwayatkan Bukhari. Islam memandang akhlak sebagai salah satu sifat yang paling mendasar, karena hanya dengan akhlak mulialah umat Islam bisa disegani oleh agama yang lain, sekaligus bisa mencapai kemuliaan baik di hadapan manusia yang lainnya ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak mulia juga merupakan bagian dari ketakwaan seseorang. Tidak sempurna ketakwaan apabila tidak memiliki akhlak yang mulia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 hingga 134. Tidak ada teladan sebaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya ia akan menjadi teladan. Siapa yang tidak mengenal sosok Abu Bakar, khalifah pertama pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dialah pribadi mulia di antara umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa pula yang tidak mengenal Umar ibnu Khattab, orang terbaik setelah Abu Bakar? Siapa pula yang tidak mengenal Utsman bin Affan, orang terbaik setelah Umar? Serta sosok Ali bin Abi Thalib yang merupakan orang terbaik setelah Utsman bin Affan. Semuanya mempunyai keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih mereka menjadi orang terbaik dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjadi teladan untuk generasi setelahnya, karena mereka menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka telah mewarnai kehidupan mereka yang penuh kenyamanan dan kejayaan. Tidak hanya itu, mereka bahkan berada di akhir kehidupan dan mengakhiri perjuangannya dengan keberhasilan yang sempurna. Membuka syiar Islam dan memposisikan agama dalam ranah publik secara nyata telah menghantarkan Islam hingga saat ini, sehingga akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke tengah kita dan menjadi teladan seluruh umatnya tanpa kecuali. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran tentang bagaimana pentingnya mengambil contoh kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Imam As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang baik, di mana beliau terjun langsung menghadapi hiruk-pikuknya kehidupan, serta ikut terjun ke medan perang. Beliau adalah orang yang mulia akhlaknya dan seorang yang gagah berani. Maka jadikanlah dia sebagai panutan kalian dalam setiap urusan dalam mengarungi seluruh aspek kehidupan dunia ini. Beliau adalah orang yang mulia akhlaknya dan seorang yang gagah berani. Maka jadikanlah dia sebagai panutan kalian dalam setiap urusan dalam mengarungi seluruh aspek kehidupan di dunia ini. Para ulama membagi suri teladan itu kepada suri teladan yang baik dan yang buruk. Suri teladan yang baik ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang mengikutinya maka ia telah menempuh jalan yang lurus dan akan mencapai kemuliaan dalam hidupnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila ada orang berpaling dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tunggulah azab Allah di depan hari. Sebagaimana ucapan orang-orang musyrik ketika diseru untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, mereka malah menjawab, sesungguhnya kami telah menemukan bapak-bapak kami sebagai ajaran terbaik bagi kami. Maka untuk apa kami mengikuti Muhammad?
Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan surat Al-Ahzab ayat 21 merupakan landasan pokok untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan dalam ucapan dan perbuatannya. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid mengatakan Rasulullah SAW memandang kehidupan akhirat jauh lebih penting dari sekedar kehidupan dunia seperti makan dan minum. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak menyadarinya, terpana dengan kasus artis di televisi dan menantikan kehadiran gadget handphone terbaru di akhir tahun ini. Mereka lupa terhadap aturan Allah. Mereka lupa tentang sesuatu yang haram dan yang halal. Mereka sangka sudah berbuat baik dengan menutup aurat di atas kepala, namun justru membuka aurat di wilayah lain. Menjadikan yang halal menjadi haram, dan menjadikan yang haram menjadi halal. Kebutuhan manusia terhadap pertolongan Allah mesti dibarengi dengan kemauan manusia untuk mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam segala aspek hidupnya. Namun, alih-alih mendapat dukungan sosial, justru label radikal dan teroris yang dituduhkan. Astaghfirullahalazim. Masa depan manusia di akhirat bergantung pada pertolongan syafaat Rasulullah SAW. Ketika itu seluruh umat manusia akan meminta pertolongan kepada para rasulnya agar dimintakan syafaat kepada Allah supaya dibebaskan dari dahsyatnya hari kiamat. Semua nabi di saat itu tidak sanggup untuk melakukannya kecuali Rasulullah SAW yang mampu memberikan syafaat kepada manusia yang mengikutinya dan menjadikannya sebagai suri teladan. Karena sesungguhnya telah terhimpun pada diri Rasulullah SAW sifat-sifat yang terpuji seperti malu, dermawan, pemberani, berwibawa, sambutan yang baik, lemah lembut, memuliakan anak yatim, jujur dalam berucap, menjaga diri dari perkara yang akan mendatangkan maksiat, dan menjaga toleransi minoritas. Suatu ketika, Ibu Aisyah, istri Rasulullah SAW ditanya tentang akhlak Rasulullah. Maka Ibu Aisyah menjawab dengan tegas bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, sebagaimana yang digambarkan dalam sebuah hadisnya. Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, beliau menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Adapun di antara bentuk keteladanan beliau adalah beliau mempunyai sifat penyayang. Apakah kita memiliki sifat kasih sayang terhadap sesama di antara kita? Dan sudahkah kita berhias dengan sifat ini? Sifat Rasulullah SAW ini telah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari diri-diri kalian, sangat bersedih terhadap apa yang memberatkan kalian, dan bersemangat untuk memberikan hidayah kepada kalian, dan lemah lembut dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 128. Rasulullah SAW menegaskan kepada kita bahwa sifat penyayang sangat diperlukan dalam mengarungi kehidupan di dunia. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengancam dengan menyebut bahwa orang yang tidak mempunyai sifat sayang menyayang bukan termasuk kepada golongan Islam. Sebagaimana sabdanya, bukan termasuk dari kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dan menghormati yang besar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Saat ini manusia sukses meraih prestasi besar di segala bidang dengan bantuan sains dan teknologi. Masyarakat dunia menyaksikan berbagai inovasi dan penemuan baru di sejumlah bidang, termasuk antariksa, teknologi, bioteknologi, termasuk kedokteran dan agraria. Akan tetapi di sisi lain, masih saja terjadi peningkatan angka kriminalitas dan kejahatan, kecanduan narkoba, penyiksaan anak-anak, homoseksual, pembunuhan massal di Palestina, dan kejadian tanpa akhlak lainnya. Inilah zaman di mana kejayaan akal manusia tidak diikuti oleh luhurnya akhlak. Semua berawal dari pendidikan sekolah anak-anak kita, di mana jam belajar terlalu lama, menjauhkan anak dari kehangatan orang tua dan virus cinta kepada agama.
Berjejalnya ilmu sekolah dasar dari pagi hingga sore hari seolah menjamin kehidupan yang layak pada anak di masa depan, menjauhkan cinta anak kepada orang tua, dan baru sadar ketika berakhir di panti jompo. Pendidikan yang salah kaprah, akhlak yang tertindas oleh kebenaran akal semu. Tentu saja, berbagai peristiwa itu tidak hanya berhubungan dengan abad modern, namun di mana saja manusia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan terjerumus ke dalam dekadensi moral dan terlibat dalam berbagai tindak kejahatan. Socrates termasuk salah satu pemikir yang memberikan perhatian khusus terhadap masalah tersebut dan terlibat aktif untuk memperbaiki kultur dan akhlak masyarakat. Plato juga meyakini reformasi akhlak masyarakat harus menjadi prioritas semua pihak. Menurutnya, realitas kehidupan manusia dibangun atas dasar perilaku dan kaidah-kaidah khusus yang bersifat mutlak, dan akhlak adalah contoh nyata dari realitas absolut dan mutlak. Berbagai ajaran murni para nabi seperti Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, dan Isa alaihissalam menekankan keutamaan dan nilai-nilai akhlak. Mereka mendorong masyarakat untuk menghias diri dengan nilai-nilai moral dan menganggapnya sebagai pijakan awal untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di manakah kita bisa memberikan nilai-nilai akhlak ini kepada anak-anak kita? Maka bertanyalah kepada para ulama terdidik di sekitar kita, bertabayun dan meminta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap sujud kita di malam hari. Dalam pandangan Islam, akhlak bukan sesuatu yang bersifat relatif dan dapat berubah sesuai arah pencitraan. Akhlak memiliki dasar dan parameter khusus, di mana nilai-nilai moral termasuk di dalam ajaran agama yang bersifat tetap. Jelas bahwa kebaikan, keadilan, kejujuran, dan amanah memiliki nilai-nilai tetap dalam agama Islam. Sebaliknya, kezaliman, penindasan, kikir, dengki, dan kebohongan semuanya dikategorikan perbuatan buruk. Akan tetap bernilai buruk di mata Allah, walaupun bisa jadi pencitraan keburukan akan menjadi baik dan diterima oleh mayoritas masyarakat pada suatu zaman. Akhlak adalah sebuah sarana untuk meluruskan perbuatan masyarakat yang nantinya akan melahirkan generasi terbaik sebuah bangsa. Islam memandang akhlak mulia sebagai pijakan awal dalam mempertanggungjawabkan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai satu ciri manusia bertakwa. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 133 hingga 134. Sebagai khalifah atau pengatur dunia ini, dalam rangka ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan memiliki hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang mendorong manusia untuk selalu dinamis, berubah segala arah. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Al-Quran, Surah Yusuf, ayat 53. Kecenderungan hawa nafsu yang tidak terkontrol melahirkan perbuatan maksiat dan berbagai macam kerusakan di muka bumi, dan telah lama dikhawatirkan oleh para malaikat. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 30. Dan kekhawatiran malaikat terbukti. Betapa kita saksikan banyak manusia terbunuh lewat perang tak berkesudahan.
Banyak kemaksiatan terjadi di sekitar kita, dikerjakan terang-terangan tanpa rasa malu. Berjudi, mabuk-mabukan, berzina, merampas harta orang lain, mencuri, hingga korupsi berjamaah terus-menerus terjadi hingga saat ini. Kerusakan akhlak terjadi merajalela. Tidak mungkin orang yang mempunyai keimanan akan melakukan tindakan yang akan merugikan keimanannya. Akhlak mulia adalah satu amalan yang memiliki nilai ketika manusia akan menghadapi Yaumul Mizan, di mana hari penimbangan amal dilaksanakan. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat, melainkan akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Sahih Al-Jami. Para ulama sepakat, akhlak mulia akan mendatangkan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan manusia, sebagaimana kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika mampu mempraktekkan akhlak mulia dalam seluruh aspek kehidupan. Ketenangan dalam hidup bisa diperoleh oleh orang yang tidak memiliki konflik batin. Konflik batin bisa timbul disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang mengenal batas kebaikan dan keburukan. Parameternya bias, sehingga ia hanya akan mencari pada kebaikan sosial yang belum tentu sesuai dengan parameter Allah. Pusat perhatian orang berakhlak adalah bagaimana ia menjadikan dirinya sangat bermakna. Bermakna bagi keluarga dan masyarakat. Orang yang berakhlak selalu bekerja keras tak kenal lelah untuk menolong orang lain, sehingga dampak dari perbuatan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Ketika dia mampu menikmati dan mensyukuri nikmat Allah, hatinya selalu berpikir untuk senantiasa memberi dan sama sekali tidak berpikir untuk menguasai apa yang dimiliki oleh orang lain. Untuk menjadi pandai, orang mesti belajar. Itu adalah realitas. Supaya mencapai kedudukan yang tinggi, maka mesti melalui beberapa tahapan. Itu juga adalah realitas. Supaya manusia bisa kaya harta, maka mesti berusaha secara ulet serta membutuhkan waktu. Adalah realitas. Sebaliknya, untuk menjadi pintar mendadak, mendapat kedudukan tinggi mendadak, dan kaya mendadak adalah lebih sering merupakan fata morgana. Bagi manusia berakhlak, fata morgana kehidupan tidak menarik baginya. Justru, ia akan lebih tertantang mengatasi kesulitan secara realitas. Orang yang berakhlak tahu persis makna sabar dalam hidup. Ia berusaha untuk tabah tanpa mengeluh dalam menghadapi setiap cobaan dan rintangan yang datang silih berganti. Karena mereka yakin orang-orang yang sabar akan senantiasa dapat pertolongan dari Allah. Sekaligus Allah akan menyertai orang-orang yang sabar dalam hidupnya. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Semoga dengan tayangan ini kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan Rasulullah SAW dalam hidupnya. Namun seringkali manusia lupa terhadap pesan kenabian yang dibawa oleh Muhammad SAW. Semoga pesan yang dibawa oleh Rasulullah SAW ketika diutus Allah ke dunia ini bisa dijadikan suri teladan terbaik bagi umat manusia. Karena tidak ada suri teladan yang terbaik yang mesti diikuti oleh umat Islam di dunia kecuali apa yang dibawa dan sekaligus dicontohkan oleh Muhammad SAW. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus dan jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Allahu ya'khudhu bi aidina illa ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.